Ini tema yang agak aneh kalau kita sepintas. Sakit dan kasih sayang Allah. Logisnya kan kalau disayang kenapa dikasih sakit, kan gitu. Tema ini 100% saya ambil dari surat Al-Anbiya ayat 83. Tema ini diambil dari perkataannya Nabi Ayub yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya ayat 83. Wa Ayyub, dan ingatlah Nabi Ayyub, idznada rabbahu, ketika dia menyeru Rabbnya. Apa seruan dari Nabi Ayyub? Anni massaniyad durru, aku disentuh oleh penyakit, oleh penderitaan, aku mendapatkan cobaan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang paling penyayang. Subhanallah, aku sakit dan engkau sangat penyayang. Luar biasa. Kalau orang mengatakan, ya Allah engkau maha penyayang, lagi sehat, wajar ya. Saya mau tanya nih, Allah maha pemberi rezeki nggak? Allah Ar-Razzaq bukan? Banyak duit sekarang, biasa aja ngomong begitu kan. Tapi kalau kita mengatakan Allah Ar-Razzaq, lagi bokeh, wah itu benar-benar keyakinan yang luar biasa. Kalau kita mengatakan Allah maha menyembuhkan, lagi sehat begini gampang. Tapi kalau orang sudah bertahun-tahun sakit lalu meyakini Allah Asy-Syafi, tidak mudah. Dan ternyata Nabi Ayub justru mengatakan, tidak ada yang lebih penyayang melainkan engkau ya Allah. Nabi Ayub justru mengatakan itu di saat beliau sedang menderita cobaan yang berat. Berarti Nabi Ayub di sini melihat penyakit, melihat musibah dengan perspektif kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat tema ini kita angkat. Sekaligus bagi yang sedang sakit bisa dikasih doa Nabi Ayub ini. Bagi yang sedang sakit, surat Al-Anbiya ayat 83. Jadi silakan, tidak perlu dari wa Ayyub, tapi ambil saja Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dari kalimat itu, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, itu silakan diwiridkan. Itu salah satu doa dari Nabi Ayyub. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Dari mana kita memulai bahwa sakit adalah kasih sayang Allah? Yakin Allah maha penyayang? Yakin Allah maha penyayang? Yang datang dari yang penyayang tidak ada kecuali kasih sayang. Saya ulang lagi ya. Yakin Allah maha baik? Yang datang dari yang maha baik pasti baik. Yakin Allah maha mencintai? Yang datang dari yang mencintai pasti adalah wujud cintanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada keburukan mutlak. Saya ulang lagi, tidak ada keburukan mutlak. Yang ada adalah keburukan yang relatif. Kalau kebaikan mutlak ada, kita sholat berjamaah ini kebaikan mutlak. Kalau keburukan mutlak nggak ada. Kita sama-sama tahu firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, nggak ada yang kau ciptakan sia-sia.
Nggak ada yang kau ciptakan itu yang nggak ada gunanya ya Allah. Nggak ada ciptaanmu itu yang buruk 100% ya Allah. Tetapi yang ada adalah keburukan yang diberi tugas untuk kebaikan, itu yang ada. Nah, saya ulang lagi ya. Yang ada apa? Keburukan yang diberi tugas untuk kebaikan, itu yang ada. Tapi keburukan untuk keburukan itu tidak ada. Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Ini panitia ini mentang-mentang saya itu gelarnya LC langsung ceramah, nggak dikenalin dulu. Nah, nama saya Jumharudin ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena udah terlanjur terasa akrab dengan panitia ini. Nama saya Jumharudin, panggilannya Jum. Kalau mau pakai Ustadz, Ustadz Jum. Kalau mau agak kerenan dikit, Uje. Bukan Ustadz Jepri tapi Ustadz Jum. Tinggal di Bintaro. Asli Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pendidikan terakhir S1 Kairo Mesir, makanya mukanya agak Arab maklum. Kita lanjutkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Dokter, nah kita analoginya dokter paling enak. Dokter bedah, ketika dia membedah pasien, melukai nggak? Melukai nggak? Melukai. Melukai untuk mencederai atau melukai untuk mengobati? Subhanallah. Dokter itu. Lalu bagaimana dengan Allah yang memiliki makhluk yang bernama manusia ini? Mustahil dia melukai untuk melukai, tapi ada yang melukai untuk melukai. Begal nggak bacok. Melukai untuk apa? Untuk melukai. Dokter melukai untuk apa? Untuk mengobati. Jadi sesungguhnya penyakit, musibah hanyalah alat yang Allah pakai untuk memperbaiki kita. Setuju atau tidak? Nah, karena Allah Maha Baik, maka tidak ada yang datang dari Allah kecuali baik. Karena Allah Maha Penyayang, maka tidak ada yang datang dari Allah kecuali kasih sayang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya pengen memberikan apa sih kasih sayangnya. Dari sakit itu 1, 2, 3, 4, 5 itu gampang. Prinsipnya dulu yang harus kita pahami. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Baik. Semua yang terjadi pasti dikehendaki Allah. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Kalau setuju ngangguk. Semua yang sudah terjadi dikehendaki Allah, setuju? Angguk kan kalau setuju. Kalau nggak setuju geleng. Ya. Berikutnya, yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Cuma dibalik doang. Yang sudah terjadi dikehendaki, yang dikehendaki pasti terjadi. Oke? Kalimat berikutnya, kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Pasti mengandung apa? Kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Karena kalau Tuhan itu melakukan sesuatu yang nggak mengandung hikmah, dia bukan Tuhan. Tuhan misalkan melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, pasti bukan Tuhan. Makanya nggak ada yang dilakukan oleh Tuhan itu yang nggak ada manfaatnya. Termasuk kotoran binatang itu, ada manfaatnya nggak? Jadi yang terjadi dikehendaki Allah, yang dikehendaki Allah terjadi. Kehendak Allah mengandung hikmah. Dan kalimat terakhir, sesuatu yang mengandung hikmah pasti mengandung kebaikan yang banyak. Makanya Allah berfirman,
Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Siapa yang ujung yang Allah, yang di sini enggak? Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Saya mau kasih ini. Orang yang diberikan sehat diberikan rahmat. Orang yang diberi sakit diberikan hikmah. Ini nyambung nih? Lagi pada puasa ya? Moga yang puasa diterima oleh Allah. Ini ceramahnya langsung ngegas Ustaz. Waktunya saya nggak banyak. Orang yang diberikan sehat diberi rahmat. Orang yang diberi sakit diberi hikmah. Saya kasih contoh yang lain. Orang diberikan uang diberikan rahmat. Orang yang nggak punya uang diberikan hikmah. Apa beda rahmat dengan hikmah? Sebenarnya kalau disebut salah satu ya rahmat ya hikmah, hikmah ya rahmat. Tapi kalau disebut bareng itu ada perbedaan. Sama iman Islam kalau disebut salah satunya mencakup semuanya. Saya bilang iman mencakup iman dan Islam. Kalau saya sebut doang Islam berarti mencakup iman. Tapi kalau saya sebut dua-duanya iman dan Islam, nah itu berarti terjadi perbedaan. Kalau berpisah ya dia berbeda, kalau bersatu dia mencakup. Nyambung ya? Kalau orang diberi sehat diberi rahmat, orang diberi sakit diberikan hikmah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, siapa yang diberikan hikmah maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Makanya ada perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata seperti ini, sehat adalah ujian dan ujian adalah nikmat. Dan dengarkan kalimat ini, nikmat di dalam ujian lebih besar daripada ujian itu. Kalau bapak-bapak nggak percaya, setiap Jumat kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Semua yang datang dari Allah itu pasti baik dan kasih sayang Allah. Kalau tidak percaya, bacalah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Iya kan? Bagaimana sesuatu yang lahirianya buruk, iya kan? Nabi Khidir merusak perahu. Rusak perahu ini kan alat cari nafkah, dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kenapa kau merusak perahu? Ada anak kecil dibunuh, berarti anak kecil mati. Ada orang yang anaknya meninggal, kenapa kau bunuh anak kecil yang tidak berdosa ini? Baca surat 18 nanti ya, surat Al-Kahfi, kisahnya itu. Nabi Musa protes karena Nabi Musa melihat dengan mata, tapi Nabi Khidir melihat dengan basirah, mata batin. Nanti di ujung kisah itu diceritakan oleh Nabi Khidir, kenapa anak itu dibunuh, kenapa perahu itu saya lobangin, diceritakan semua. Baru Nabi Musa tahu bahwa ternyata apa yang tampaknya buruk ternyata mengandung hikmah. Makanya siapa yang diberikan hikmah diberikan kebaikan yang banyak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya tidak ada yang datang dari Allah kecuali baik. Tidak ada yang datang dari Yang Maha Penyayang kecuali kasih sayang. Di dalam surat Al-Qasas ayat 47,
nanti saya akan rinci apa saja sih kasih sayang di dalam sakit itu. Ini prinsipnya dulu, ya, rumusnya dulu dikasih, baru detailnya. Dalam surah Al-Qasas ayat 47 Allah berfirman, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim. Kalau bukan karena musibah yang menimpa mereka disebabkan kesalahan mereka, maka niscaya mereka itu akan berkata, kalau bukan karena ada musibah, nanti orang di hari kiamat akan berkata, ya Allah, andaikan engkau utus kepadaku utusanmu. Jadi kalau nggak ada musibah, banyak yang protes nanti, ya Allah, aku ngalamin begini, kenapa kau nggak ingatkan aku? Kenapa kau nggak utus Rasul kepadaku? Tapi karena Allah telah mengirim musibah, maka nanti di hari kiamat nggak akan ada orang yang mengatakan kenapa tidak diutus Rasul. Kenapa? Karena Allah telah mengutus Rasul bukan dari jenis manusia. Karena dari jenis manusia ketika Nabi Muhammad diutus sudah nggak ada lagi Rasul. Tapi ada Rasul-Rasul yang diutus Allah bukan dari jenis manusia. Sampai hari ini masih diutus terus. Apa itu? Musibah. Maka kalau kata Allah, aku tidak menimpakan musibah disebabkan oleh kesalahan manusia, niscaya manusia nanti di hari kiamat akan mengatakan, kenapa kau gak utus utusan yang memperingatkan aku? Subhanallah. Dari sini kita tahu surah Al-Qasas ya. Kalau mau lihat surah Al-Qasas, oh subhanallah, pengertian banget ini ya. Tahu aja kalau saya haus. Makasih Mas. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat yang tampak, itu melihatnya pakai apa? Basar. Ya. Tapi kalau saya mampu menangkap hikmah, melihatnya pakai apa? Basir. Dan dengarkan ini. Kapan orang itu bisa ikhlas, bisa sabar, bisa ridho? Ketika dia melihat dengan mata batinnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya jamaah semuanya. Bisa nggak sih Allah itu menciptakan kita tanpa penyakit? Bisa nggak? Bisa nggak Allah itu menciptakan manusia nggak bisa luka, nggak bisa kena penyakit gitu? Manusia ini sehat sampai usia 70 tahun, 80 tahun sehat, nggak ada sakit. Bisa nggak? Bisa nggak sih? Bisa kan? Allah menciptakan besi loh. Kenapa manusia ini kok dari daging begini, kalau kebentur luka? Kenapa nggak diciptakan dari besi? Kan bisa. Kenapa kok manusia ini kok dari kecil, besar, bayi, lemah? Kenapa nggak kuat terus seperti di surga? Di surga nanti nggak ada orang tua, semuanya muda. Jadi yang tua-tua nggak masuk surga. Maksudnya muda lagi nanti kalau udah di surga. Jangan khawatir Pak, insya Allah seusia kita nanti di surga, amin. Semoga Bapak masuk surga dekat Rasulullah SAW, amin. Dan juga yang lainnya di sini. Nah, kalau Allah itu sebenarnya mungkin menciptakan manusia tanpa ditimpa oleh penyakit, dan ternyata Allah menciptakan manusia saat ini bisa terkena penyakit, ini pasti ada maksud. Mengapa kok manusia itu ditimpa penyakit? Ya mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gali hikmah-hikmah. Karena sesungguhnya nilai dari sesuatu dari hasilnya, bukan dari kejadiannya. Anak kita gembleng masukin ke pesantren,
Menurut dia buruk itu. Aduh, kenapa aku dimasukin ke pesantren, begitu ketatnya, begitu disiplinnya. Tetapi jangan lihat dari itunya, tapi lihat dari hasilnya. Penyakit itu nilainya bukan dari penyakitnya, tetapi apa yang diakibatkan oleh sakit, apa buah yang didapatkan dari rasa sakit itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa, banyak gagal di ngambil pelajaran pada sebuah teori. Kita banyak gagal belajar dari sebuah teori. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bukan sebagai sebuah teori, tetapi Allah membuat kita mengalami teori. Contohnya apa? Sabar. Paling gak enak itu nasihatin orang yang terkena musibah. Seorang wanita kehilangan anaknya, nangis di kuburan, lewat Nabi. Sambil dia menutup matanya menangis, Nabi lewat. Kata Nabi, sabar kepada wanita ini. Wanita ini nggak ngelihat yang ngomong siapa. Apa kata wanita ini? Bahasa kitabnya, sabar, lu sih kagak ngalamin gitu. Ya kan? Ketika Rasulullah sudah lewat, orang bilang, tahu nggak engkau tadi yang ngomong siapa? Nggak tahu. Rasulullah. Oh, dia segera mendatangi Rasulullah dan minta maaf. Ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau engkau tadi yang menasihatiku. Kata Nabi, sesungguhnya kesabaran itu ketika hantaman pertama, ketika kejadian pertama, itulah yang disebut sabar. Kalau sudah sebulan mah nggak disebut sabar. Sabar itu saat kejadian. Apa yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian? Kita semuanya akan berteori tentang kesabaran. Kalau bukan karena musibah, kesabaran kita tuh menjadi sebuah teori. Maka Allah ingin kesabaran kita tadi bukan menjadi sebuah teori, tetapi sebuah pengalaman. Maka seolah-olah sakit itu adalah sekolah yang alumninya nanti menjadi orang-orang yang sabar. Ada ibadah Pak yang tidak akan keluar kecuali dengan penderitaan. Betul atau tidak nih? Bisa nggak menauladani Nabi Sulaiman dalam kesabaran? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Nabi Sulaiman ditauladani apanya? Kesyukurannya. Kalau Nabi Ayub, kesabarannya. Karena ada ibadah yang tidak akan muncul kecuali dengan sebuah penderitaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tujuanmu wahai manusia ibadah. Tujuanmu wahai yang sehat ibadah. Tujuanmu wahai yang sakit ibadah. Bagaimana ibadah orang sehat? Syukur. Apa ibadah orang yang sakit? Nah, berarti sebenarnya tidak ada yang hilang dari kita. Kenapa? Karena semua peristiwa kita kaitkan dengan tujuan kita. Apa itu? Ibadah. Tidak mungkin kita bisa beribadah ridho, tidak bisa beribadah tawakal, tidak bisa beribadah sabar, tidak bisa beribadah husnuzon kepada Allah tanpa kita tertimpa musibah. Bahkan saya merasakan kita betul-betul tidak pernah berdoa dengan sesungguhnya kecuali karena musibah. Karena doa orang yang banyak duitnya biasanya nggak serius, bener nggak? Tapi kalau doa ini anggota keluarga yang keluarganya sedang sakit, seperti apa kira-kira doanya? Sambil garuk-garuk kepala begini, atau diangkat tangan, ya Allah, ya Syafi, Ishfi, ya Syafi.
gitu dia. Coba orang-orang yang tidak dilanda musibah, dia tidak akan merasakan manisnya berdoa. Jadi alangkah banyaknya ibadah yang dimunculkan oleh sebuah musibah atau sebutlah sakit itu, yang kalau tanpanya ibadah itu tidak akan keluar. Ya mas kalian yang dimuliakan. Jadi kasih sayangnya Allah apa? Allah memang mengambil sehatmu, tapi dia gantikan dengan memberi sabar. Saya ulang lagi kalimatnya. Halo, kalau saya tanya halo jawabannya apa? Ini penutup, ini udah mau habis waktu saya. Halo? Hai? Hai, halo, hai? Udah ngaco dan Allah tidaklah mengambil kecuali dia pasti mengganti, dan gantinya selalu lebih baik. Allah mengambil sehat, tapi Allah ingin memberikan sabar. Saya mau bertanya, mana pemberian yang paling agung? Anda diberi sehat atau Anda diberi sabar? Makanya kalau sakit itu melihatnya pakai mata, menderita gitu. Makanya dari awal tadi saya kasih rumusnya. Ma'atallahu 'abdan khairan wa awsa' minas sabri. Kata Nabi, tidak ada orang yang diberikan pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan dengan orang yang diberikan kesabaran. Emang apa pahalanya orang yang bersabar? Dengarkan ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar mendapatkan pahala bighairi, tanpa hisab, tanpa hitungan. Ada dua tafsirnya. Yang pertama, pahalanya unlimited, seperti kita dapat cek sudah ditanda tangan, nominalnya nggak ditulis, kamu silakan mau tulis berapa. Itu maknanya yang pertama. Makna yang kedua, orang yang sabar mendapatkan pahala tanpa hisab. Maksudnya apa? Masuk surga nggak perlu dihisab. Subhanallah. Orang sabar, langsung aja mas. Langsung mas. Saya pernah diundang ke salah satu negara di Eropa. Pertama kali ke Eropa, deg-degan juga. Mana ntar jemput siapa? Pas saya masuk imigrasinya, karena saya udah kasih tahu saya pakai baju apa, udah ada tuh orang KBRI. Oh Ustaz ya, iya, tenang Pak Ustaz. Kata dia punya kartu pasnya. Pas saya udah selesai, udah masuk jalur khusus, nggak pakai diperiksa-periksa lagi sudah. Itu rasanya luar biasa, tersanjung. Bighairi hisab, nggak pakai diperiksa. Orang yang sabar nggak perlu ada pengadilan lagi. Kenapa? Sudah bersih kok oleh musibah dosa-dosanya. Makanya kalau orang sakit apa kita bilang? Tahur insya Allah, bersih insya Allah. Kan doa kita begitu. Bahkan kalau ada orang yang sangat dicintai oleh Allah, sebagian itu meninggalnya disulitkan. Kenapa? Agar habis kesusahannya di dunia, meninggal tinggal senangnya doang. Ada orang yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga hidupnya di dunia dimudahkan, sampai matinya pun kalau perlu dimudahin, sehingga habis sudah kesenangannya di dunia, mati tinggal susahnya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin memberikan hadiah bernama kesabaran. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik, kata Nabi, dan lebih luas melebihi orang yang diberikan kesabaran. Kalau syukur, Allah nggak pernah bilang aku bersama orang bersyukur, nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya aku mencintai orang yang bersyukur. Kenapa? Ini dia ya. Masih semangat nggak nih? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Alhamdulillah. Ini mau habis, tenang aja. Saya dikasih handphone sama orang. Handphone baru, Ustadz kasih handphone. Karena handphone terbaru, sayanya sibuk dengan apa kalau udah dikasih handphone baru? Biasanya sibuk dengan apa? Hah? Setelah dikasih saya sibuk dengan apa? Handphone, iya kan? Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, nggak punya handphone, kebutuhan saya nggak punya, saya sibuknya sama siapa? Sama siapa? Saya kepengen punya handphone dan belum punya handphone, pengen punya rumah belum punya rumah, ya, sakit kepengen sehat belum dikasih sehat. Saya sibuknya kepada siapa? Saya menyaksikan Allah. Si sabar menyaksikan Allah. Si syukur menyaksikan nikmat. Si syukur menyaksikan nikmat, si sabar menyaksikan pemberi nikmat. Anda memilih yang mana? Halo? Anda memilih sehat atau memilih sakit? Hah? Halo? Ketika Anda sehat, Anda menyaksikan nikmat. Ketika Anda sakit, Anda menyaksikan pemberi nikmat. Anda milih sakit atau memilih sehat? Yang milih sehat angkat tangan. Enggak, saya laporin ke polisi kok. Yang milih sehat? Nggak apa-apa, ini nggak dilaporin polisi kok. Yang milih sehat. Yang milih sakit angkat tangan. Jawaban yang bagus itu benar jawabannya. Yang bagus itu, aku memilih apapun yang dipilihkan Allah untukku. Subhanallah. Karena saya milih sehat, Ustaz. Pas sakit Anda gelisah, Anda nggak terima karena bertentangan. Aku benci. Yang benar apa? Aku memilih apapun yang dipilihkan Allah untukku. Subhanallah. Aku nggak pernah, ya Allah, memilih apa yang Kau tidak pilih. Aku menginginkan semua yang Kau inginkan. Itu kira-kira yang diucapkan Nabi Ayub ketika dia mengatakan, Rabbi anni massanyad durru wa anta arham. Ya Allah, aku menderita, tapi Engkau paling sayang padaku. Aku menyukai apapun yang Kau inginkan. Kita tidak akan pernah istirahat dalam hidup ini sampai keinginan kita tidak pernah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah makna zikir pagi dan zikir sore yang kita ucapkan. Raditu billahi rabbah. Aku ridho padamu. Aku suka dengan apapun yang Kau tetapkan. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang. Senang sekali bisa ketemu jamaah yang hadir di majelis yang baik ini. Barakallahu lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.